Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 21. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah. Bella terbangun di malam yang larut karena handphonenya yang terus berdering. Tanpa melihat siapa yang menelpon, Bella langsung mengangkatnya. Dengan mata yang masih terpejam karena masih mengantuk dan belum sadar sepenuhnya. "Halo," ucap Bella dengan suara berat. "Halo. Assalamualaikum, Mbak. Saya Farel. Maaf, Mbak udah tidur ya? Aku jadi ganggu. Maaf, balas Farel dari seberang sana dengan nada bicara yang begitu lembut dan sopan. "Salah sambung," jawab Bella yang ingin sekali melanjutkan tidurnya. Terlebih dia tidak tahu siapa pria yang menelponnya itu. Bella pun berniat langsung mematikan teleponnya. Mbak, tunggu. Besok kita ketemu ya. Saya mau kembalikan uang Mbak," ucapnya lagi, yang membuat Bella kini tersadar siapa yang menelponnya selarut ini. Bella langsung tersentak dan membuka matanya dengan lebar. "Kamu?" "Iya Mbak, nama saya Farel. Besok aku chat jam dan lokasinya ya." "Oh iya, tapi dompet saya tolong dikembalikan juga ya Mbak," ucap Farel tersenyum. "Apa?" Lagi-lagi Bella merasa terkejut karena ternyata Farel tahu bahwa dirinya yang mengambil dompet itu. Bella sontak langsung bangkit dan duduk menyandar di atas kasurnya. Dari mana dia tahu kalau aku yang ambil dompetnya? Aduh, memalukan sekali. Nanti dia pikir aku pencuri lagi, keluh Bella dalam hati. "Dompet? Maksud kamu?" Farel tertawa kecil. "Dompet saya yang Mbak sembunyikan," jawab Farel. Mendengarnya, Bella langsung mematikan telepon tersebut, hingga membuat Farel tersenyum di sana. Sementara Bella menutup wajahnya dengan bantal karena merasa malu. Ih, memalukan. Kenapa dia mesti tahu? Ucap Bella. Dia bergegas mengambil dompet tersebut, lalu membuka kartu identitas pria itu dan memotretnya. Tak lupa pula, Bella memotret foto yang ada dalam dompet tersebut. Kemudian segera dia kirimkan pada sahabatnya, Sarah. "Sarah, besok kamu harus mulai kerjakan apa yang aku minta. Oke?" Pesan tersebut terkirim pada Sarah. Namun tak ada jawaban apapun. Mungkin Sarah sudah tidur. Ini kan jam 1 malam, ucap Bella menghela nafas berat. "Ini uang Mbak, 57.000 kan ya?" "Oh iya, hari ini sekalian aku yang traktir kopinya," ucap Farel tersenyum pada Bella yang duduk di depannya sambil menyodorkan uang.
Jangan panggil aku Mbak. Aku Bella. Panggil Bella aja. Aku risih. Oh ya, kamu simpan saja uangnya. Balas Bella dengan ekspresi wajah datar dan dingin tanpa senyuman. Farel pun menurunkan tangannya dan menyimpan uang itu di atas meja. Nggak bisa gitu, Mbak. Bella, saya sudah bilang mau mengembalikan. Untuk apa kita ketemu di sini kalau bukan untuk itu? Bella kemudian mengambil dompet pria itu dari dalam tasnya, kemudian menyimpannya di atas meja. Untuk mengembalikan dompet kamu, ucap Bella dingin, lalu mengangkat cangkirnya dengan anggun dan meminum kopinya. Makasih traktirannya. Bella langsung berdiri dan berjalan dengan tegap, meninggalkan Farel sendirian. Sebenarnya ada banyak hal yang harus dia bicarakan dengan Farel. Tapi dia merasa ini bukan waktu yang tepat. Farel masih duduk di sana dan mengambil dompetnya. Dia mulai membuka dompet tersebut dan melihat tak ada satupun yang berkurang di sana. Aku yakin Bella ini orang kaya. Tapi untuk apa dia mengambil dompetku jika tak ada sesuatu? Ada-ada saja sih tingkah wanita zaman sekarang. Tapi Bella itu baik juga, ucapnya tersenyum. Kemudian berlalu pergi. Bella, aku punya informasi tentang Farel itu. Tadi aku ikutin dia dari rumahnya. Dia ternyata bekerja di sebuah toko sepatu. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu mau tahu soal dia? Ucap Sarah sambil melihat ke arah Bella yang sedang menyantap makanannya. Seharian ini kamu cuma dapat info tempat kerjanya aja. Ya ampun Bella. Iyalah, dia kan pergi bekerja. Aku cuma ikuti saja perintah kamu. Makanlah. Setelah itu ikuti dia lagi. Aku mau tahu dia bertemu dengan siapa hari ini. Bella sangat penasaran, ingin memastikan bahwa Farel ada hubungannya dengan Andin yang dia kenal. Dan kenapa Farel menyelamatkan dia waktu itu? Apa dia ada hubungannya dengan penculikan waktu itu? Tapi bagaimanapun, Bella merasa tertipu dengan Andin, yang menurutnya hanya beralasan saja untuk berubah. Hanya untuk menang mendapatkan Alvin. Kamu mau tahu dia punya pacar atau tidak? Jangan-jangan kamu naksir dia ya? Ayo ngaku. Tapi dia tampan sih. Tampan banget malah. Tapi sayangnya dia cuma bekerja di toko sepatu. Tapi aku dengar-dengar kalau malam dia bekerja di sebuah kafe juga. Kayaknya hidupnya hanya untuk mencari uang deh, ucap Sarah lagi. Sama aja dengan kamu kan, ucap Bella yang tetap fokus menyantap makanannya dengan anggun,
tanpa menoleh sedikit pun ke arah Sarah. Iya juga sih, kamu bisa aja. Oh iya, Bella, apa kamu tidak menyesal bercerai dari Alvin? Menyerahkan rumah dan suami kamu untuk wanita yang belum jelas baik atau tidak? Enggak, Andin jahat ataupun tidak, dia juga istri Mas Alvin. Jadi daripada terus sakit hati, lebih baik pergi kan? Tapi sekarang aku baru sadar sesuatu. Andin itu berwajah dua sepertinya. Aku harus beri dia sedikit pelajaran. Aku akan bermain-main dengan dia nantinya. Jangan aneh-aneh kamu. Kamu ingat kan, dia pernah culik kamu. Tapi sekarang kan dia tahu kalau harta dan rumah itu milik kamu. Tapi dia masih bertahan sama Alvin. Itu artinya dia memang cinta sama Alvin, iya kan? Itu yang mau aku cari tahu. Aku memang melepaskan Mas Alvin karena dia pria yang tidak bisa tegas memilih di antara kami. Tapi tetap saja ada banyak hal yang harus aku ungkapkan tentang Andin agar Mas Alvin menyesal dan dia tahu siapa Andin sebenarnya. Oh ya Bella, ada satu info lagi. Pria yang bernama Farel itu belum menikah. Dia bekerja menghidupi orang tuanya yang sudah tua. Itu sebabnya dia bekerja keras. Siang di toko sepatu, malam di kafe. Dia mengagumkan, ucap Sarah tersenyum. Sepertinya kamu yang naksir sama dia ya? Ucap Bella yang akhirnya tersenyum. Sudah kuduga, dia bukan orang kaya. Apa ini sebabnya Andin meninggalkan dia untuk Alvin? Karena Alvin punya uang? Atau mereka masih punya hubungan sampai sekarang ini? Kalau benar, dia juga ada di balik penculikan itu. Kenapa dia mau menyelamatkan aku? Tapi, apa dia tidak ingat aku ya? Dia sepertinya santai saja, pikir Bella. Segala macam pertanyaan mulai berdatangan dalam pikirannya. Aku punya rencana. Sarah, aku harus pergi sekarang. Bella langsung meminum jusnya dengan cepat dan berdiri hendak pergi begitu saja. Mau kemana sih? Kenapa buru-buru gitu? Tanya Sarah heran ketika Bella mulai melangkah pergi. Aku ada urusan. Kamu yang bayar ya, nanti aku transfer, teriak Bella.